welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Jelen Jelika. Video hari ini aku mau bahas tentang pertoneran. Karena banyak nih yang suka arguing, sebenarnya tuh kita butuh nggak sih toner di dalam skincare rutin kita gitu ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, video hari ini aku berkolaborasi dengan Cosrx Indonesia, dan nantinya aku bakal tunjukin nih Cosrx Toner Collection plus rekomendasi kulit yang mana cocok pakai toner yang mana ya. Oke, kalau pertanyaannya perlukah memakai toner, kita harus tahu dulu nih, toner itu sebenarnya apa sih? Toner itu water based guys, jadi dia terbuat dari air, bahan utama dasarnya. Nah, kalau air di dalam kulit kita itu mudah dan cepat menyerap. Jadi ibarat kata nih, toner itu bantu mempersiapkan jalan untuk skincare step selanjutnya, entah itu serum, essence, moisturizer yang nantinya akan masuk ke dalam kulit kita. Jadi si toner ini tuh ibarat kata pembuka jalan gitu. Dia mempersiapkan pori-pori kita. Karena again dia water based dan dia mudah menyerap di kulit kita. Selain itu, zaman dulu awal-awal skincare itu baru ada di dunia ini, toner itu juga disebut sebagai tonic. Nah, sebenarnya tonic ini kebanyakan orang suka berpikir toner untuk sebagian orang aja, karena awalnya dulu itu toner memang kandungan utamanya itu lebih baik alkohol guys. Nah, makanya disebut tonic. Jadi yang pakai tuh biasanya orang yang punya kulit berminyak aja untuk mengontrol minyak. Tapi seperti kita tahu sekarang beauty industry itu udah berkembang banget dan toner itu udah bukan alkohol lagi kandungan utamanya. Jadi kalau selama ini teman-teman masih berpikir toner itu bahan utamanya adalah alkohol, sekarang udah bukan lagi, tapi bahan utamanya itu adalah air. Nah, air di sini nanti banyak macam nih sesuai dengan si jenis tonernya. Toner itu sendiri juga banyak digunakan untuk menyeimbangkan pH kulit kita. Jadi kulit kita itu kan dasarnya ada kadar asam. Nah, si kadar asam ini kalau dia berantakan nih, terlalu rendah atau terlalu tinggi, nggak sesuai dengan dasar pH levelnya, itu jadi bisa resek tuh kulitnya. Dia bisa jadi beruntusan, bisa jadi jerawatan, merah-merah, iritasi, dan segala macam. Makanya toner ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan pH kulit kita. Apalagi kalau misalnya sampai sekarang teman-teman masih menggunakan sabun cuci muka yang pH-nya tidak seimbang, nah penting banget untuk memakai toner. Dan skincare step paling simple pada umumnya itu adalah CTMP, cleansing, toning, moisturizing, and protection. Jadi dari 4 skincare step paling simple aja ada toningnya, yang itu merupakan step pemakaian toner. Jadi kalau ditanya perlukah memakai toner? Perlu guys. Sekarang ini nih, toner tuh udah banyak banget tipenya. Toner itu ada yang exfoliating, ada yang hydrating, dan ada juga yang treatment. Aku perlu pakai yang mana? Dan boleh dicampur gak ya sebenarnya? Oke, semua orang itu perlu mengeksfoliasi kulitnya. Dan semua orang perlu untuk memberikan kelembapan ke kulitnya. Jadi otomatis setiap orang perlu menggunakan exfoliating toner dan juga hydrating toner. Nah, treatment ini apa? Treatment ini di dalam kandungan toner ini tuh ada kandungan-kandungan tertentu yang dia bisa men-treat kulit tertentu. Misalnya kulit yang berjerawat dan iritasi bisa ditreat dengan Centella asiatica. Nah, sebenarnya itu masuk ke dalam treatment toner. Nah, kalau ngomongin dicampur atau enggak, setelah kita mengeksfoliasi kulit, biasa kalau exfoliating toner itu kan ada bahan aktif, entah itu hydroxy acid atau fruit enzyme yang bisa mengeksfoliasi kulit kita. Setelah itu harus di layering lagi dengan treatment ataupun hydrating toner supaya kulitnya seimbang guys. Jadi semua itu tentang keseimbangan. Jadi kalau habis pakai exfoliating toner bisa di layer dengan hydrating toner dan juga bisa di layer dengan treatment tonernya. Hydrating toner itu sendiri pun bisa di layering loh dengan sesama hydrating toner atau hydrating plus treatment tonernya. Jadi tergantung dengan kebutuhan kalian aja. Nah, Cosrx Toner Collection ini tuh udah lengkap, semuanya ada dari exfoliating, hydrating, termasuk juga treatment. Nah, sekarang kita ngomongin yang exfoliating dulu nih. Pertama di sini kita punya AHA BHA Clarifying Treatment Toner. Ini adalah salah satu produk
terbestsellernya COSRX, #1 toner di Sociola, dan juga direkomendasi oleh 10.000 orang di Soko, guys. Ini salah satu eksfoliasi ringan yang bisa teman-teman coba kalau misalnya kalian baru mulai masuk ke dalam dunia pereksfoliasian, karena AHA dan BHA yang terkandung di dalamnya itu 0,1%. Makanya dia mengeksfoliasi kulit mati kita tuh secara lembut, bisa dipakai pagi dan malam hari, bisa dipakai setiap hari juga. Jadi ini adalah opsi yang tepat untuk teman-teman yang emang punya masalah dengan kulit berkomedo. Komedo itu udah paling temenan sama chemical exfoliate AHA BHA. Ini ada glycolic acid sama betaine silikatnya. Di dalamnya juga ada willow bark water yang bisa membantu untuk membersihkan pori-pori juga, dan apple fruit water itu bisa membantu untuk memberikan kelembapan. Pastinya dia juga bisa membantu untuk teman-teman yang punya masalah dengan kulit kusam, karena kan dia bekerjanya itu mengangkat sel kulit mati. Ini kan bisa dipakai di pagi hari, tapi ingat guys, kalau misalnya lagi pakai skincare yang mengandung zat aktif AHA BHA yang bisa mengeksfoliasi, baiknya itu dilengkapi dengan penggunaan sunscreen minimal SPF 30. Dia ini udah datang di dalam botol yang mist seperti ini. Satu hal yang aku suka banget sama mistnya dari COSRX tuh. Dia tuh bener-bener langsung nyebar gitu. Dia ini kan exfoliating toner guys, jadi bisa mengangkat sel kulit mati. Nah, aku lebih suka untuk pakai menggunakan kapas. Jadi bisa di spray di kapas terus langsung diusap secara halus aja. Cuman kalau kalian pecinta face mist, bisa langsung di mist aja, karena kalau misalnya AHA dan BHA dia itu kan chemical exfoliate ya. Jadi biarpun kalian nggak pakai kapas, tetap bakal bekerja secara maksimal proses eksfoliasinya. Karena proses eksfoliasi yang terjadi di kulit kita itu si kandungan AHA BHA masuk ke dalam pori-pori dan mengeluarkan kotoran. Jadi bisa dipilih tuh mau pakai kapas atau langsung di spray aja. Kalau misalnya nih kulit teman-teman itu butuh eksfoliasinya itu masalah utamanya karena kulit kusam, kalian bisa banget nih cobain AHA BHA Vitamin C Daily Toner. Daily Toner bisa dipakai setiap hari, pagi dan juga malam. Jangan lupa SPF-nya ya kalau misalnya pakai di pagi hari. AHA BHA yang dipakai di dalamnya ini sama ya, glycolic acid 0,103%, terus ada betaine silikat 0,03%. Nah, aku melihat kenapa dia memakai kadar yang lebih rendah karena dalamnya kan ada vitamin C. Tapi tenang, kalau misalnya kalian sering dengar AHA BHA nggak boleh dicampur kah dengan vitamin C, karena ini sudah diformulasikan di dalam sebuah produk, pastinya udah melewati tahap penyeimbangan dan penyesuaian seberapa besar sih kadar yang boleh gitu untuk dicampur. Nah, vitamin di sini itu menggunakan ascorbyl glucoside 0,02% plus niacinamide 2%. Jadi kalau kita lihat kandungan niacinamide dan vitamin C ini kan memang powerful ingredients yang bisa untuk mencerahkan kulit ya. So kalau teman-teman punya masalah kulit kusam, bisa banget cobain Refresh AHA BHA Vitamin C Daily Toner. Good newsnya, tipe yang ini tuh dia ada mini size-nya itu yang 50 ml dan harganya super affordable, 99.000 aja. Jadi so it's a perfect choice kalau kalian baru mau nyobain, dan setelah itu mungkin kalau kalian cocok, kalian bisa upgrade ke yang 150 ml. Nah, biasanya kalau teman-teman yang udah familiar dan udah masuk di dalam dunia pereksfoliatan ini, itu pasti teman-teman yang punya masalah dengan jerawat. COSRX punya AC Collection loh guys. Ada dua tipe toner. Yang satu itu AC Collection Calming Liquid Mild, dan yang satu lagi AC Collection Calming Liquid Intensive. Kita ke yang mild dulu. Kenapa sih toner ini direkomendasikan untuk teman-teman yang kulitnya berjerawat? Karena toner ini alcohol free, fragrance free, oil free, gluten free, silicone free, dan non comedogenic. Kenapa disebut mild? Di dalam ini tuh dia mengandung PHA. PHA itu adalah chemical exfoliate yang paling mild untuk kulit sensitif. Tapi selain itu direkomendasikan juga untuk kulit berjerawat karena first ingredients-nya, bahan utamanya Camellia sinensis leaf water, dimana itu sangat efektif untuk menenangkan kulit yang sensitif. Kalau kulit yang berjerawat itu kan biasanya merah-merah tuh, banyak peradangan dan iritasi kan. Nah, ini bisa banget menenangkan kulit kalian. Dan AC Collection COSRX itu menggunakan Centella AR Complex. Itu ada kandungan maricasic acid, asiaticoside, dan acetic acid. Jadi dia bisa membantu untuk mengontrol keseimbangan minyak di kulit kita, tapi juga memberikan kelembapan di kulit kita. Kalau yang Calming Liquid Intensive
ini lebih ditujukan untuk teman-teman yang punya masalah kulit jerawat yang lebih serius ya. Misalnya seperti cystic acne. Nah, di dalamnya ini tuh ada intensive acne care, ada kandungan vegetable fermented alcohol, itu adalah alkohol yang diekstrak dari tanaman. Kemudian ada zinc PCA yang bisa mengontrol minyak dan sebum di wajah kita, juga mengandung centella AR complex dan 60% propolis yang bisa menghidrasi kulit, dan propolis itu bekerja sebagai disinfektan alami untuk bakteri-bakteri dari jerawat di kulit kita, sebagai anti-inflammatory dan antimikrobal. Menurut aku untuk teman-teman yang kulitnya berjerawat dan jerawatnya itu lebih serius, sebenarnya kalian bisa mix. Jadi aku pun waktu cobain AC Collection, aku mix gitu. Jadi kalau ada jerawat-jerawat yang aktif dan butuh perawatan yang lebih intensif, aku pakai si Calming Liquid Intensive ini, dan aku suka pakai ini di malam hari. Kemudian yang Calming Liquid Mouth ini, kalau misalnya kulitnya sebenarnya lagi lebih tenang dan pengen lebih gerakan preventif kali ya, supaya kulit berjerawatnya tuh nggak muncul-muncul terus gitu jerawatnya. Jadi sebenarnya bisa kalian mix aja gitu, kalian rotate pemakaiannya seperti apa. Dan dari segi teksturnya pun yang intensif ini tuh berasa lebih thick sedikit. Begitu dia menyerap itu berasa ada licin di sini gitu loh. Jadi memang berasa lebih intensif sih, lebih thick sedikit. Cuman yang aku suka tuh wanginya. Kedua toner SC Collection ini, itu tuh wanginya bener-bener berasa wangi tumbuhan banget. Mungkin dari si Centella ARX kompleksnya itu ya, wangi dedaunan gitu. Super calming dan aku suka sama wanginya. Sekarang kita masuk ke hydrating toner. Hydrating toner biasanya itu paling ciri khas punya kandungan humectant, entah itu hyaluronic acid atau glycerin. Nah, di sini aku punya Hydream Watery Toner dari COSRX. Dia ini mengandung 6 tipe hyaluronic acid, guys. Kemudian ada kandungan vitamin B5-nya itu dari dipatenol, dan juga ada allantoin. Kalau hydrating toner udah paling gampang untuk kulit yang kering dan dehidrasi. Hydream Watery Toner ini bisa meningkatkan kadar hidrasi kulit sampai 70%, guys. Jadi kalau teman-teman punya kulit yang bersisik, bener-bener kering banget, sampai nggak nyaman, sampai berasa ketarik, nah itu udah butuh tuh signal-signal butuh hydrating toner. Kalau tadi exfoliating toner bisa dipakai dengan menggunakan kapas, nah hydrating toner ini nggak perlu kapas, jadi langsung aja dengan tangan tepuk-tepuk sampai dia meresap ke dalam kulit. Nah, hydrating toner ini yang paling suka nih dipakai buat layering. Kalau di sini alirannya pada Korean skincare pasti udah familiar dengan 7 layers toner, tapi kalau saran aku dan aku personally, karena di Indonesia ini kan suhunya lebih lembab ya. Kalau di Korea kan mereka bisa dingin banget, ada season winter juga. Kalau di sini kan selalu panas aja gitu dan lembab. Kalau misalnya memang mau di layering hydrating tonernya, dipakai beberapa layer, itu biasanya aku pakai sekitar 3-4 layer aja, itu udah cukup banget. Karena dia emang udah seintens itu memberikan hidrasinya. Nah, sekarang kita masuk ke treatment. Tadi kan aku sempat bilang nih, kalau kulit berjerawat, kulit merah-merah, kulit iritasi, kulit yang lagi marah-marah, itu suka tuh ditenangin sama Centella Asiatica. Di sini COSRX punya 2 toner yang ada kandungan Centella Asiatica. Ada Centella Water Alcohol Free Toner dan Pure Fit Cica Toner. Nah, kita bahas dulu nih si Centella Water Alcohol Free Toner. Ini salah satu juga yang membuat aku kalau cari toner langsung mampir ke COSRX, itu karena COSRX selalu berusaha untuk meminimalisir kandungan yang ada di dalam setiap produknya. Kalau misalnya kandungannya itu semakin sedikit, kemungkinan untuk terjadinya iritasi pada saat kita pakai di kulit kita itu juga semakin rendah. Kayak toner ini, dia cuma mengandung 9 macam kandungan, guys. Setelah water itu si Centella Asiatica-nya. Nah, si Centella Asiatica atau daun peganggang ini sangat-sangat ampuh. Emang udah medical, tercatat dari zaman-zaman dulu dipakai untuk sebagai obat-obatan si Centella Asiatica ini, karena dia super powerful untuk membantu penyembuhan kulit. Jadi kulit-kulit yang iritasi dan berjerawat itu akan dibantu untuk mempercepat proses penyembuhannya. Selain itu aku juga suka dengan kandungan sodium hyaluronate-nya, terus ada allantoin dan ada patenolnya. Dan yang aku suka, dia kan bener-bener air ya. Dia tuh udah langsung di dalam botol mist. Dan again aku suka banget sama sprayannya. Itu tuh langsung nyebar gitu kalau botolnya COSRX. Dan ini aku suka pakai as a face mist di tengah-tengah hari. Jadi misalnya kayak gini nih, terus kan di ruangan ber-AC terus tuh capek, ngerasa kulitnya kayak lemes, gak bertenaga gitu. Aku suka
Tuh, langsung seger banget. Jadi ini bisa dipakai untuk semua tipe kulit. Kalau teman-teman punya kulit yang rentan berjerawat, cocok banget pakai si Centella Water Alcohol Free Toner. Kalau Pure Fit Cica Toner ini, si centellanya itu 8 kali lebih banyak. Karena kandungan pertama nih, itu udah langsung si Centella Asiatica Water. 81%, 7 macam Centella Asiatica terkandung di dalam Pure Fit Cica Toner ini. Dia juga mengandung Pinus pinaster bark extract, jadi bisa menyeimbangkan, menghidrasi, menenangkan, dan meningkatkan kekuatan dari lapisan kulit kita juga, meningkatkan skin barrier kulit kita juga. Biarpun dia 8 kali lebih banyak kandungan Centella Asiaticanya, tapi teksturnya tetap sama-sama air, soalnya emang si Centella Asiatica ini kandungannya tuh ya air gitu loh. Yang terakhir dari sini aku punya Propolis Synergy Toner. Propolis adalah salah satu kandungan yang sangat-sangat bekerja di aku yang acne prone skin. Dia selain memberikan deep hydration, dia itu emang sebagai antibakterial, antimikrobal. Si antibakteri itu tuh yang powerful banget. Dan propolis ini adalah produk yang mempunyai kadar propolis paling tinggi loh guys. Ini ada 83% propolisnya. Itu terbagi menjadi 72,6 propolis extract dan 10% honey extract. Propolis itu juga bisa membantu mempercepat penyembuhan kulit yang iritasi. Jadi kalau kalian selama ini punya kulit yang berjerawat, udah coba semua kandungan-kandungan yang katanya efektif tapi belum bekerja efektif, cobain deh propolis. Karena aku salah satu yang waktu itu juga desperate waktu kulit aku beruntusan banget. Akhirnya aku cari-cari tahu dan aku ketemu artikel-artikel yang emang menunjukkan kalau propolis ini tuh bagus gitu. Ini adalah salah satu produk yang aku coba dan yang cocok banget di kulit aku. Dan yang bikin si Propolis Synergy Toner ini berbeda, biasanya kalau produk-produk yang mengandung propolis, apalagi ini propolisnya tinggi, itu tuh bisa lengket dan kurang nyaman di kulit. Tapi si toner ini tuh enggak. Biarpun dia emang lebih thick ya konsistensinya daripada toner-toner lain yang benar-benar cair seperti air, dia itu lebih ada watery gel-like texture gitu, jadi agak thick sedikit. Tapi begitu udah dipakai di kulit dan menyerap, itu nggak ada rasa lengket. Itu yang aku suka banget. Percaya gak sih, aku udah habisin 3 botol loh Propolis Synergy Toner ini karena aku bener-bener sesuka itu. Dan bisa banget aku campur dengan semua exfoliating toner gitu. Jadi setelah aku exfoliating, aku pasti pakai si Propolis Synergy Toner ini karena itu kayak udah kasih hidrasi, langsung sekalian bunuh-bunuh si bakterinya. Ini kan dari yang kategori treatment ya. Nah, kalau misalnya dari exfoliating toner, itu aku juga suka. Ini nih guys, si Refresh EHC BHC Vitamin C Toner. Kenapa? Soalnya karena kalau kulit yang berjerawat dan kulit yang punya masalah dengan komedo itu pasti juga temenan sama dark spot. Dan dari segi si vitamin C-nya itu pun dia bisa membantu untuk mempercepat pemudaran dari si dark spot itu, mencerahkan kulit itu gitu loh. Jadi bantu untuk meratakan warna kulit. Dan aku juga suka sih sama wanginya karena dia ini ada kiwi dan apple extract. Aku suka dan enjoy banget gitu loh sama wangian kayak buah-buahan dan tumbuhan-tumbuhan yang natural, emang udah dari kandungannya aja. Nah, kalau misalnya normalnya itu kan buat preparation skincare step itu kan pakai kapas atau pakai tangan kayak gitu. Kalau hydrating toner dan treatment toner, aku juga suka pakai di pagi hari kalau misalnya aku lagi merasa kulit aku tuh nggak butuh cuci muka. Nah, aku kan suka olahraga di weekend pagi tuh, Sabtu pagi atau Minggu pagi. Karena nanti setelah pulangnya itu aku bakal cuci muka lagi. Sedangkan dalam satu hari itu aku jatahin cuci muka tuh 2 kali. Nah, paginya itu aku tuh nggak cuci muka pakai sabun cuci muka guys. Jadi aku tuang aja tonernya di kapas, terus aku usap perlahan aja. Itu juga bantu untuk mengangkat sisa residu dari skincare malam kita. Terus kulitnya jadi lebih fresh, udah langsung terhidrasi lagi juga gitu loh. Udah deh, tinggal langsung pakai sunscreen. Aku bisa olahraga, nanti pulang aku baru cuci muka. Toner ini juga bisa dijadiin masker loh. Aku suka banget. Kalau misalnya nih, apalagi nih kayak propolis kan dia bisa treat jerawat. Kalau misalnya lagi ada jerawat-jerawat batu, itu aku tuang aja di kapas lebih banyak. Jadi sampai kapasnya benar-benar basah. Kemudian aku biarin aja masker kayak 5 menit. Kalau misalnya aku lagi ada ekstra waktu, hampir setiap pagi aku ngelakuin itu. Dan itu bener-bener instantly boost skin texture dan skin condition, deep hydration juga karena penetrasinya pasti lebih ke dalam lagi. Kalau teman-teman
teman-teman kulitnya bener-bener kering, dehidrasi parah, aku juga kemarin ini sempat baca dari websitenya COSRX official kalau misalnya yang Hydrium Watery Toner ini bahkan bisa direkomendasikan untuk dicampur dengan air sebagai bilasan terakhir dari cuci muka. Di situ tuh ditulis kalau misalnya kalian bisa campur nih, perbandingannya 8:2 air dan juga toner, terus itu dipakai buat terakhir bilas cuci muka. Tapi after itu jangan dilap pakai tisu atau pakai handuk karena itu udah ada tonernya, langsung ditepuk-tepuk aja sampai dia menyerap. Aku sih kulitnya nggak sekering itu, aku kulitnya lebih ke kulit kombinasi, jadi aku belum pernah coba itu, tapi itu mungkin bisa menjadi sesuatu triks yang sangat-sangat menarik ya untuk teman-teman para dry skin untuk coba. Kalau teman-teman punya masalah kulit yang berjerawat, aku rekomen untuk cobain si Exfo-nya itu dari keluarga AC Collection, ataupun bisa ambil yang si CEC BHA Clarifying Toner. Setelah itu bisa di layer dengan toner yang ada centellanya. Berarti bisa yang centella water, alcohol free toner, atau yang si Cica toner. Nah, kalau teman-teman yang masalahnya itu lebih ke kulit kusam atau kulit yang normal aja dan pengen apa ya, kulit yang lebih bersih, lebih cerah gitu, kelihatan lebih sehat, aku rekomen teman-teman buat ambil Exfo-nya itu yang EC BHA Vitamin C Daily Toner. Dan untuk layeringnya itu bisa ambil yang si Hydrium Watery Toner kalau misalnya kalian emang kulitnya kering dan dehidrasi banget ya. Tapi kalau misalnya kulitnya lebih ke kombinasi gitu kayak aku dan mungkin masih ada masalah dengan beruntusan tapi nggak terlalu parah, itu bisa campur dengan yang si Propolis Synergy Toner. Tapi again, aku yakin pasti kalian yang lebih mengenal kulit kalian, jadi coba dilihat lagi dari tadi yang udah kita bahas 8 toner dari COSRX Toner Collection, itu kira-kira kalian butuh yang mana gitu. Semua produk-produk COSRX ini udah available ya guys di Sociola. Aku bakal taruh juga linknya di description box, jadi kalau kalian mau purchase, kalian bisa langsung cek aja link di description boxnya. Aku yakin pasti yang nonton video ini banyak juga yang udah pernah cobain salah satu atau beberapa dari COSRX Toner Collection yang kita bahas hari ini. Please dong sharing juga di kolom komen di bawah biar temen-temen nih yang belum pernah cobain yang nonton video ini tahu mau cobain toner yang mana ya. Oke guys, aku rasa segitu aja video buat hari ini. Kalau kalian suka pembahasan pertoneran kita hari ini, jangan lupa like video ini dan subscribe ke channel aku kalau kalian belum subscribe. Aku upload di hari Rabu ataupun di hari Jumat, jadi kalian bisa nyalain notifikasinya supaya nggak ketinggalan kalau aku ada video baru. And if you love me, don't forget to follow me on Instagram and follow COSRX Indonesia. Thank you guys for watching and hope to see you in my next video.